warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Lampung. Yang saya hormati Ibu Dr. M. Setiarini MSI selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Lampung. Yang saya hormati Ibu Rini Rita Temar Paung selaku Ketua Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Biologi. Yang saya hormati Ustadz Nur Khalid MA selaku pemateri pada kajian Muharram. Yang saya hormati Ketua Formanji Pula periode 2023 beserta jajaran kepengurusan. Dan yang saya hormati para tamu undangan dan seluruh hadirin yang hari ini bisa hadir di Zoom meeting dalam acara kajian Muharram. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan, berkah, nikmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa berkumpul di forum virtual ini dalam rangka kajian Muharram. Selawat serta salam juga kita limpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, sang pemimpin umat terbaik, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kejahilan dan kesyirikan menuju hidayah iman dan Islam yang tak ternilai harganya, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Untuk mengawali kajian ini saya punya pantun. Jualan buku di kota Jakarta, pulangnya mampir ke masjid taman kota. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta kajian Muharram yang telah berkumpul di forum virtual pada hari ini. Nah, apa kabarnya semuanya teman-teman pada hari ini? Pada sehat-sehat enggak nih semuanya? Sehat, Alhamdulillah, sehat. Sehat semua ya. Nah, sebelum acara inti kita pada hari ini yaitu kajian Muharram, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stella Octavia dari Prodi Pendidikan Biologi selaku moderator kajian Muharram pada hari ini. Nah, sebelum penyampaian materi kajian Muharram hari ini, sebelum ke acara inti, teman-teman sudah pada tahu belum nih tema dan pemateri kajian Muharram pada hari ini? Ayo, udah pada tahu belum nih tema dan pemateri kita hari ini? Ayo. Nah, kalau belum pada tema kita pada hari ini yaitu kajian Muharram kali ini yaitu Muharram, bulan keramat, mitos atau fakta. Karena banyak nih ya yang mengatakan Muharram itu bulan keramat atau mistis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu tuh bulan Muharram ini tuh mitos atau fakta ya. Nah, oleh karena itu tema kita pada hari ini kajian Muharram yaitu Muharram, bulan keramat, mitos atau fakta, yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustadz Nur Khalid MA. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membacakan profil atau CV dari Ustadz Nur Khalid selaku pemateri kita hari ini. Ustadz Nur Khalid MA, beliau merupakan Ketua Adimatria Lampung. Beliau juga Tahfiz 30 Juz Yayasan Darul Hufat. Beliau juga BEM UIN Araniri Banda Aceh. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab. Beliau juga merupakan Menwa UIN Araniri. Nah, baiklah untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita undang Ustadz Nur Khalid MA yang sudah bersama kita. Alhamdulillah Ustadz Nur Khalid sudah bersama kita semua ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya, langsung saja penyampaian materi kajian Muharram yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Khalid MA. Kepada beliau, waktu dan layar saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengaran suara saya? Terdengar Ustadz? Suaranya kedengaran? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. M. Setiarini. Yang saya hormati Ibu Rini Rita Temar Paung, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Biologi Unila, dan yang saya hormati juga
Ketua Umum Formandibula, serta keluarga besar mahasiswa Forum Mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Gimana, sehat semuanya kabarnya adik-adik, mahasiswa-mahasiswi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk memulai acara kita, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita memulai kajian kita, yang temanya ini membuat bulu kuduk merinding nih kayaknya nih. Muharram, bulan yang keramat, mitos atau nyata. Memang ini kajian yang membutuhkan adrenalin tinggi bagi mahasiswa yang suka takut-takut di bulan Muharram. Nah, di sini harus kita tuntaskan. Baik, tentunya di sini saya selaku pemateri yang diamanahkan akan menguraikan satu persatu apa itu dari sejarah Muharram, baik secara historis maupun secara Islamnya. Baik, yang pertama kita akan kaji dulu apa itu Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, bisa ditulis ya di surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan atau Allah muliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Kemudian perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian secara semuanya. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dari kajian ini, dari ayat surat At-Taubah ayat 36 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat khusus untuk bulan Muharram. Kita akan kaji kedudukan bulan Muharram dalam Islam. Muharram adalah bulan yang mulia di dalam Islam. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan dalam Islam, ada 4 bulan yang dimana Allah spesialkan menjadi bulan yang mulia. Ya, menjadi bulan yang mulia. Apa saja bulan yang mulia itu? Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram, dan ada Rajab. Dari 4 bulan yang mulia ini ternyata Muharram termasuk daripada bulan yang mulia tersebut. Artinya secara agama dikuatkan di dalam Al-Quran bahwa yang pertama bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Gitu. Adapun secara historis para mufassirin dalam kitab-kitab tafsirnya mereka mengatakan bahwa salah satu mengapa bulan Muharram dikatakan sebagai bulan yang mulia adalah karena bulan-bulan ini di dalamnya mengandung peristiwa-peristiwa agung tentang sejarah nabi-nabi terdahulu. Di dalam bulan Muharram ini ada kandungan banyaknya kisah-kisah yang mengagumkan, yang luar biasa. Di antaranya dipertemukannya antara Adam dan Hawa di Jabal Rohmah, yaitu di Arafah. Itu juga di bulan Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang tsunami yang hampir menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Itu juga di bulan Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu juga di bulan Muharram.
Dan misalkan yang sedang populer bagi Nabi kita, yaitu sejarah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Yasrib atau di Madinah, itu juga di bulan Muharram. Yang artinya secara historis, secara sejarah, kemuliaan bulan Muharram itu karena mencakup, berisikan tentang kisah-kisah sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu yang sangat agung. Nah, lalu mengapa kemudian di kalangan sebagian kaum muslimin di Indonesia, terutama di Jawa, ya, terutama bagi yang berada di Jawa, menganggap bahwa bulan Muharram atau bulan Syuro ini bulan yang angker, bulan yang sakral, bulan wingit, bulan mistis, bulan apes atau bulan yang tidak baik gitu. Tentunya pandangan ini bukan tidak beralasan. Tentunya pandangan ini bukan tidak ada sebab. Tapi justru mereka menganggap Muharram atau bulan Syuro ini adalah bulan yang angker karena mengandung makna historis yang sangat panjang. Nanti akan coba saya jelaskan. Itu yang pertama ya, dari segi itu. Kemudian kita akan coba untuk mensinkronkan mengapa bulan Muharram disebut bulan Syuro. Ya, bulan Muharram kenapa disebut bulan Syuro? Sebelum Indonesia ini mengenal Islam, Indonesia ini terdiri dari kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Kutai di Bali, kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Majapahit. Dari kerajaan-kerajaan ini, mereka coraknya adalah Hindu-Buddha. Corak mereka seluruhnya Hindu-Buddha sebelum Islam masuk. Yang dibawa oleh raja dari India bernama Ajisaka. Ajisaka ini mereka mengajarkan paham Hindu-Buddha ke hampir seluruh Nusantara, terutama di tanah Jawa. Nah, setelah sekian lama kerajaan-kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha, lalu kemudian Islam masuk ke Nusantara. Saat Islam masuk ke Nusantara, Islam masuk dengan begitu masif, dengan begitu cepat, bahkan masuk ke segala lini-lini, lorong-lorong segala Nusantara. Termasuklah ke kerajaan-kerajaan yang notabene tadi adalah kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, pada hari itu, pada abad itu, kerajaan yang paling kuat adalah kerajaan Mataram. Yang pada hari itu nama rajanya Sultan Agung Prabu Hanyokusumo. Dan Prabu Hanyokusumo ini menerima Islam sebagai agama kerajaan. Nah, akhirnya setelah Prabu Hanyokusumo menerima Islam, tentu Islam ketika itu mulai mengembang dan merambah ke semua masyarakat yang ada di tanah Jawa. Dan pada hari itu, segala macam bentuk urusan administrasi, perayaan, sebagian kaum muslimin di pesisir Jawa bagian utara sudah menggunakan kalender Hijriah. Sementara di Jawa bagian pesisir selatan, ternyata mereka tidak mau menggunakan kalender Hijriah. Mereka masih menggunakan kalender Saka. Nah, kalender Saka adalah kalender yang dibawa dari India yang tadi mengajarkan Hindu dan Buddha tadi. Yang artinya bahwa di kerajaan Mataram pada saat itu telah terjadi penggunaan dua kalender. Telah terjadi penggunaan dua kalender, yaitu kalender Hijriah dari Islam dan kalender Saka dari Hindu-Buddha atau dari ajaran nenek moyang mereka. Akhirnya karena terjadi dua kalender, tentunya akan terjadi perselisihan. Muncul perselisihan, muncul gesekan, terjadinya perbedaan hari raya, terjadinya perbedaan upacara,
terjadinya perbedaan administrasi yang mengganggu stabilitas kerajaan Mataram pada hari itu. Nah, karena kekacauan ini, akhirnya Raja Mataram, Prabu Hanyokusumo, menyatukan dua kalender ini, yaitu kalender Hijriyah dan kalender Saka. Disatukanlah kalender ini, nama kalendernya kalender Jawa atau kalender Sultan Kagungan. Bagaimana cara menyatukannya? Jadi begini. Jadi kalender Jawa itu atau kalender yang disatukan dari kalender Hijriah dan kalender Saka, untuk tahunnya tetap melanjutkan kalender Saka yang pada hari itu saat terjadi perubahan, kalender Saka pada hari itu sudah 1555 tahun. Nah, akhirnya kalender Jawa dimulainya bukan dari tahun 1, tapi langsung melanjutkan kalender Saka yang pada hari itu sudah 1555 tahun. Nah, dari segi tahun melanjutkan kalender Saka, tapi dari segi penamaan, nama-nama bulan itu menggunakan kalender Hijriyah. Begitu. Jadi pada dasarnya kalender Saka itu ya mereka juga punya nama-nama bulan, punya nama-nama bulan, punya nama-nama hari. Akhirnya itu dibuang, dihilangkan, diganti dengan kalender nama-nama bulan-bulan Hijriyah. Nah, lalu ketika kalender Jawa atau kalender Sultan Kagungan sudah ditetapkan, disebarkanlah ke seluruh penjuru pelosok Jawa. Akhirnya ketika itu masyarakat Jawa mulai menerima kalender Jawa tersebut. Nah, alasan kenapa waktu itu di pesisir selatan orang-orang Jawa pesisir selatan tidak mau menerima kalender Hijriyah karena kalender Hijriyah itu menggunakan rotasi bulan, sedangkan kalender Saka menggunakan kalender matahari. Akhirnya Prabu Hanyokusumo menyatukan dua kalender matahari dan kalender bulan menjadi satu. Nah, disebutlah kalender Jawa. Nah, lalu kalau di kalender Hijriyah, bulan pertama itu adalah Muharram. Lalu kalau di kalender Jawa, bulan pertamanya itu namanya Suro. Kenapa dikatakan Suro? Nah, lagi-lagi kita akan, sudah saya jelaskan tadi bahwa kalender Jawa itu nama-nama bulannya mengadopsi dari nama-nama bulan kalender Hijriyah. Jadi karena di bulan Muharram itu ada peristiwa yang agung, yaitu di tanggal 10 ada satu peristiwa yang menyedihkan yang menjadi umat Islam semuanya sangat simpati, yaitu terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW bernama Husain di tanah Karbala yang sekarang Irak. Terbunuhnya Husain ini di tanggal 10 Muharram. Nah, karena peristiwa ini akhirnya pada kalender bulan Jawa diambillah kalimat Suro. Suro itu berasal dari kata Asyuro, bahasa Arabnya asyaro, asyarotun 10, yang artinya di bulan kalender Jawa bahwa Suro itu artinya peristiwa di tanggal 10, yaitu terbunuhnya cucu Nabi Muhammad bernama Husain. Itu. Kalau di bulan Muharram, kebiasaan orang-orang Jawa ini kalau menamakan sesuatu dia melihat peristiwa besarnya. Ya, kalau di Muharram kalau di Hijriyah ada Muharram, di kalender Jawa ada Suro. Kalau di kalender Hijriyah ada Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di kalender Jawa ada Suro, Safar. Nah, untuk Rabiul Awal karena ada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka di kalender Jawa namanya bukan Rabiul Awal. Karena pada hari itu umat Islam memperingati hari Maulid, maka di kalender Jawa nama bulannya Mulud. Nah, artinya Maulid, maulutan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau pada kalender Hijriyah ada bulan Ramadan. Nah, pada kalender Jawa karena bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, maka orang
Jawa dalam menyebutkan nama kalender Jawanya namanya poso, yaitu puasa, bahasa Jawanya poso. Jadi nama-namanya yang pertama adalah suro, kemudian mulut, kemudian poso, yang terakhir bulan haji. Kalau di kalender Hijriah namanya Julhijjah. Nah, lalu mengapa sekarang kita sudah menyamakan persepsi ya bahwa di bulan Muharram kalender Hijriah ternyata sama beriringan dengan bulan Suro di kalender Jawa. Ya, nah, lalu bagaimana sikap umat Islam ketika itu menyikapi dua malam ini atau bulan ini? Yang pertama, bagi umat Islam yang tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran Islam kejawen, ketika memperingati satu malam Muharram, ya tentunya dengan penuh kesucian, menganggap bahwa ini adalah hari pergantian tahun, kemudian tentu tahun kemarin, tahun depan harus lebih baik daripada tahun kemarin sebagai bentuk introspeksi diri. Tapi mereka memaknai satu Muharram atau satu Syuro itu adalah dengan sesuatu yang sangat mistis, sakral, penuh dengan keangkeran gitu ya. Mereka biasa melakukan atau menyambutnya dengan melakukan upacara-upacara yang identik dengan sesuatu yang klinik dan mistis. Kenapa bisa begitu? Kan gitu pertanyaannya. Ya, dikarenakan ini diambil dari satu buku itu adalah di Gramedia. Saya pernah baca. Misteri Bulan Suro karangan Muhammad Solihin. Mungkin bisa dilihat. Alasannya adalah mengapa orang-orang Jawa menganggap bulan Suro, malam satu Suro itu malam yang bahkan kayaknya difilmkan di Indonesia ini. Ada pernah nonton filmnya mahasiswa? Malam Satu Suro. Pernah nonton? Itu artisnya kalau nggak salah Susana namanya. Dia jadi Nyi Roro Kidulnya itu. Ya, mungkin bisa nonton ya. Habis ini buka di YouTube Malam Satu Suro. Nonton filmnya. Begitu ngerinya, begitu mencekamnya, dan begitu menakutkannya. Artinya itulah gambaran masyarakat Jawa menyikapi bulan Suro. Nah, sebelumnya saya nanya dulu sama mahasiswa. Kalau Malam Satu Suro itu dulunya namanya filmnya itu termasuk film layar lebar atau film sinetron? Ada yang bisa jawab? Mahasiswa boleh menghidupkan ininya, speakernya. Biasanya itu waktu Ustadz masih kecil dulu, itu nontonnya di layar tancap itu di pinggir-pinggir kampung. Kalau ada hajatan pernikahan, itu ada layar tancap, judulnya Malam Satu Suro. Saya nggak jadi nonton, pulang, serem. Teman-temannya sundel bolong. Nah, ini termasuk layar lebar apa sinetron? Halo mahasiswa? Layar lebar, Ustadz. Layar Layar lebar lebar ya. Coba mahasiswa, ada nggak yang bisa membedakan film layar lebar sama sinetron? Nah, supaya kita tahu. Nanti baru ketemu nih, Malam Satu Suronya ini termasuk apa. Pernah nonton film cinta apa? Apa yang lagi rame itu? Ikatan Cinta. Nah, biasanya emak-emak ini. Ada yang udah emak-emak belum? Film Ikatan Cinta itu sinetron apa layar lebar? Sinetron. Sinetron. Nah, kalau film Nyi Roro Kidul, Sundel Bolong, Malam Satu Suro, ini sinetron apa layar lebar? Layar lebar. Layar lebar. Apa bedanya sinetron sama layar lebar? Izin Ustadz, kalau sinetron itu biasanya berepisode per episode. Ya, terus kalau layar lebar? Layar lebar ya cuma satu kali itu aja. Oh gitu. Iya. Itu aja.
Baik, bagus. Yang lain? Ada yang bisa memberikan jawaban? Nah, baik. Tidak menunggu lama. Kalau layar lebar, film yang dipublikasikan, yang dipublish di layar lebar, itu adalah suatu kejadian nyata yang diangkat atau diambil dari kisah nyata di tengah-tengah masyarakat. Itu film layar lebar. Kalau sinetron enggak. Judulnya wanita yang tersakiti, istri yang terzolimi, istri dimadu. Nah, itu bukan layar lebar. Itu bukan kisah nyata. Tapi kalau layar lebar itu kisah nyata. Contohnya yang mengangkat dari sejarah cerita-cerita di tengah masyarakat. Gunung Tangkuban Perahu itu kan ada filmnya. Terus kemudian Maling Kundang itu ada filmnya. Terus kemudian apa lagi? Kayak tadi Nyi Roro Kidul itu difilmkan. Artinya apa? Itu menunjukkan masyarakat diyakini hal seperti itu. Artinya diangkat dari kisah di tengah masyarakat. Nah, pada film itu menggambarkan betapa ngerinya malam satu suro. Padahal dalam Islam malam satu Muharram itu dimaknai dengan introspeksi diri, tapi dalam satu surah karena mereka berpegang teguh kepada kalender Jawa. Kalender Jawa tadi, kalender Sultan Kagungan. Dan kita perlu menarik sejarah lagi bahwa pada pembuatan kalender Jawa itu mereka tidak melepaskan tahunnya. Artinya pondasi kalender Jawa itu berasal dari kalender Saka. Kalender Saka itu coraknya adalah Hindu dan Buddha, di mana agama Hindu dan Buddha terbiasa melakukan yang namanya ritual, yang biasa melakukan namanya upacara-upacara, biasa melakukan sebuah apa namanya rutinitas di tengah-tengah keraton atau upacara-upacara penting di keraton. Dan tradisi satu suro ini terus di tradisi satu suro ini, upacara-upacara yang mistis tersebut terus dilaksanakan di waktu itu. Dan ternyata diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya, bahkan sampai hari ini. Itulah mengapa di malam satu suro kok begitu seram, karena backgroundnya pada penanggalan Jawa adalah menggunakan kalender Saka, yang dimana kalender Saka ini berasal dari Hindu dan Buddha. Artinya ada campuran kalender yang mempunyai tradisi yang tidak bisa dihilangkan dari bangsa Jawa. Itulah dia. Nah, dan ingat, perlu kita pahami sekalian, mahasiswa dan mahasiswiku, bahwa bagi orang Jawa, ini kan Islam di Jawa ini yang awalnya ini. Bagi orang Jawa itu meyakini yang namanya pusaka. Sesuatu yang mempunyai kekuatan gaib, itu orang Jawa paling kuat pemahaman-pemahaman seperti itu. Pusaka berupa keris, berupa batu. Nah, biasanya orang Jawa itu punya yang namanya pusaka-pusaka, dan itu diyakini sangat mempunyai kekuatan dan mempunyai ritual-ritual. Nah, dan bagi orang Jawa juga, ini perlu digarisbawahi ya, Ini penting, intinya di sini soalnya. Bagi orang Jawa bahwa kultur, budaya, tradisi, upacara, ritual itu merupakan simbol spiritual dan cara orang Jawa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaannya begini, bagi kita Muslim yang tidak terikut atau tidak maksudnya tidak terpengaruh dengan Islam kejawen, yang namanya syariat bagi kita ya sholat, ya kan, puasa, haji, sodakoh, itu bagi kita itu syariat. Tapi bagi Islam kejawen atau Islam yang berpegang kepada kalender Jawa,
Syariat itu ya ritual, selamatan, upacara, kebudayaan, tradisi itu ibadah bagi mereka. Disinilah yang suka terjadi kontras atau terjadinya perselisihan dan perbedaan. Nah, setelah kita pahami mengapa bulan Suro begitu seram, karena berlatar belakang dari budaya Hindu yang masuk dan masih diterapkan. Itu poinnya. Nah, sekarang kita akan kaji lebih dalam. Apa-apa saja yang dianjurkan bagi kalender Jawa pada bulan Suro atau bulan Muharram. Yang pertama adalah topo bisu namanya. Ada yang tahu mahasiswa apa itu topo bisu? Topo itu bertapa. Bisu itu nggak ngomong. Artinya topo bisu itu puasa nggak bicara. Ini yang dianjurkan di malam 1 Suro atau di bulan-bulan Suro. Ini kalender Jawa ya, menurut kalender Jawa. Nah, yang pertama adalah puasa untuk tidak bicara atau topo bisu sambil mengelilingi tembok keraton Jogja. Mulutnya diisolasi mungkin ya. Dia keliling tembok Jogja. Itu yang pertama. Yang kedua, pawai kebo bule. Nah, pernah lihat mahasiswi kebo bule? Kebo tapi bule, pernah lihat? Kalau kebo Bali sering lihat ya, sapi Bali. Kebo bule itu, kebo itu kan pada dasarnya warnanya hitam. Tapi kebo ini warnanya putih. Pawai itu keliling kebo bule. Karena bagi orang Jawa, kebo itu adalah juru selamat. Kebo itu. Kemudian yang ketiga, membasuh keris dengan kembang 7 rupa. Nah, coba mahasiswi-mahasiswi nih yang identik jurusan biologi lagi ya kan? Kembang 7 rupa, sebutkan kembang apa saja. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Saya juga nggak tahu. Nah, biasanya ada kembang 7 rupa dimasukin di baskom, kasih air untuk memandikan keris. Nah, itu namanya mandi keris. Kemudian yang keempat, tapa berata. Biasa tuh budaya Hindu itu kan suka bertopo. Kemudian yang kelima, ngalap berkah. Ngalap berkah ini artinya mencari berkah. Kemudian yang keenam, selamatan di laut pantai Nyi Roro Kidul. Nah, selamatan mahasiswa ini ya. Anjurannya adalah selamatan, jadi bawa sesajen ke pantai selatan, bawa tumpeng, nasi tumpeng, ayam goreng dan lain sebagainya, kendangin ke pantai laut selatan. Nah, itu anjurannya begitu. Yang terakhir adalah sowan petilasan atau mengunjungi kuburan-kuburan makam leluhur. Ini anjuran-anjuran di malam 1 Suro atau di bulan-bulan Suro, bulan Muharram menurut kalender Jawa atau kalender Sultan Kagungan. Dan ini masih diterapkan di tanah Jawa. Masih diyakini di tanah Jawa. Itu anjurannya. Lalu larangannya apa? Larangan di bulan Suro yang pertama, dilarang keluar rumah. Larangannya ini menurut kalender Jawa bahwa di bulan ini manusia nggak boleh keluar rumah karena dianggap pada hari itu di bulan Suro itu banyak setan gentayangan, banyak dedemit kelayapan, takutnya dicolong. Nah, itu yang pertama pantangannya. Yang kedua pantangannya nggak boleh menikah di bulan Suro, nggak boleh menikah atau khitanan di bulan Suro atau di bulan Muharram. Pernah dengar seperti ini mahasiswa-mahasiswi? Pernah ya? Nah, alasannya kenapa? Karena memang di bulan itu kalau terjadi pernikahan pasti akan terjadi perceraian. Yang artinya itu bukan bulan yang baik untuk nikah. Nanti akan tertimbul cekcok rumah dan sebagainya. Itu yang diyakini. Terus yang ketiga, yang tidak dibolehkan di bulan Suro itu adalah pindah rumah. Ini kayak kucing beranak suka pindah-pindah. Ya. Orang yang suka pindah rumah, dulunya di lor, pindah ke kidul, dari kidul pindah ke wetan. Itu di bulan Suro nggak boleh.
menurut kalender Jawa. Alasannya apa? Yang namanya pindah rumah ini kan membentuk keluarga baru, lingkungan baru, situasi baru. Sedangkan ini bulan-bulan mistis, bulan angker, bulan apes. Kalau pindah di bulan itu tentu akan apes takutnya. Nah, gitu. Itu ya. Dan barang siapa yang melanggar pantangan-pantangan ini, siap-siap celaka. Siap-siap mendapatkan musibah. Siap-siap mendapatkan bencana. Itu anggapan mereka. Menurut keyakinan yang diyakini oleh orang atau Islam Kejawen atau Islam Jawa yang berpegang teguh kepada Islam, yang berpegang teguh kepada kalender Jawa. Nah, setelah kita bahas tadi semua, lalu kita kembali ke judul. Muharram, bulan keramat. Sudah saya jelaskan Muharramnya, saya sudah jelaskan keramatnya. Kekeramatannya adalah karena terpengaruh oleh budaya Hindu dan Buddha tadi ya. Nah, sekarang mitosnya, mitos atau fakta. Apa itu mitos? Mitos itu adalah percaya kepada benda-benda yang mengandung nilai gaib, percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada makhluk-makhluk gaib yang diyakini memiliki kekuatan yang dibingkai dalam sebuah cerita-cerita rakyat dan diyakini kebenarannya. Itu mitos namanya. Sekali lagi, percaya kepada benda-benda makhluk gaib yang dibingkai dalam sebuah cerita dan diyakini kebenarannya. Misalkan contohnya nih, maka cerita yang menjelaskan tentang mitos ini namanya dongeng. Nanti mbak-mbak kalau sudah punya anak ya, kalau mau nidurin anaknya, jangan pakai bahasa, sini nak mau tidur, mama dongengin dulu kisah para nabi. Nah itu nggak boleh. Karena dongeng itu cerita mistis atau cerita yang tidak benar. Sedangkan kisah para nabi itu cerita yang benar. Maka kalimatnya diganti. Sini nak saya jelaskan, sebelum bobo, mama akan bacakan kisah Nabi Nuh misalkan begitu. Kalau dongeng ya kancil nyolong timun, nah itu kalau dongeng. Atau dongeng Nyi Roro Kidul boleh, dongeng Gunung Tangkuban Perahu itu boleh. Karena memang itu nggak nyata, itu mitos. Nah itu, maka misalkan dongeng kisah Nyi Roro Kidul, dongeng kisah Tangkuban Perahu, dongeng Lembu Suro di Gunung Kelut. Ada yang pernah melihat Gunung Kelut ketika meledak itu dahsyat sekali. Karena di dongeng dalam kisah rakyat di situ, cerita rakyat di situ dulu ada Lembu Suro, seekor manusia berkepala sapi yang cintanya ditolak. Yang cintanya ditolak sama anak biologi, ya enggak? Cintanya ditolak, akhirnya dia menanamkan diri tubuhnya ke Gunung Kelut. Saat Gunung Kelut itu meledak, hancurlah semua perkampungan yang ada di sekitaran itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita umat Islam menyikapi sikap mitos ini? Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa biasanya dalam cerita mitos itu ada kalimat, barang siapa yang melanggar aturan-aturan ini, barang siapa yang menyelisih aturan ini, maka mereka akan mendapatkan ganjaran atau mendapatkan musibah. Nah, dalam pandangan Islam yang pertama, bahwa kita dibekali handbook. Kita umat Islam dibekali dua handbook, dua buku panduan, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, untuk mengukur kisah ini benar atau tidak, tentunya panduan kita umat Islam Al-Quran dan hadis. Kisah Nyi Roro Kidul itu ada nggak di Quran dan hadis? Nah, kayak gitu. Kisah nggak boleh kawin di bulan Muharram ada nggak di Quran dan hadis? Kawin boleh kapan aja kan? Maaf, nikah maksud saya. Maksudnya nikah boleh kapan aja. Nah, bulan puasa pun boleh. Malah kalau mau irit nikah di bulan puasa itu kita nggak bikin hajatan.
Nah, nikah nggak ada larangan, kapan aja boleh. Yang Allah larang itu adalah dengan siapanya, dengan mahram atau dengan tidak mahram. Nah, jadi buku panduan kita dua ini, itu tolak ukur kita. Terus yang kedua, cara kita untuk menyikapi mitos ini, dalam rukun iman yang keenam, itu ada yang namanya rukun iman percaya kepada takdir baik dan buruk. Artinya bahwa semua yang ada di alam raya ini, apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita percaya bahwa kita nikah di bulan Muharram akan mendapatkan bencana, musibah, berarti kita percaya kepada Tuhan lain yang mendatangkan musibah. Ini bisa merusak akidah, bahkan jatuh kepada kesyirikan. Ya, jadi percaya kepada mitos ini malah bisa menimbulkan kesyirikan. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan lain yang bisa mendatangkan mudorot. Padahal jelas yang mendatangkan mudorot dan mendatangkan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita perlu meyakinkan kepada masyarakat bahwa anggapan-anggapan kesakralan kemistisan di bulan Syuro itu atau di bulan Muharram itu semuanya adalah mitos. Jadi ketemu ya jawabannya bahwa sakralnya bulan Muharram adalah mitos. Tadi kan mitos atau nyata, ternyata adalah mitos. Ada satu kisah. Saya bacakan satu kisah dulu. Dulu Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim. Anaknya laki-laki. Di umur 18 bulan, Ibrahim ini meninggal dunia. Saat Ibrahim meninggal dunia, tiba-tiba terjadi gerhana matahari total. Bayangkan. Akhirnya masyarakat semua pada ngomong, ini nih gerhana bulan ini gerhana matahari ini akibatnya adalah gara-gara meninggalnya Ibrahim anaknya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad langsung marah dan merespon. Naiklah Nabi Muhammad ke atas mimbar dan berkata, sesungguhnya gerhana bulan dan gerhana matahari tidak ada hubungannya dengan kematian ataupun kelahiran seseorang. Otomatis pandangan ini, hadis ini membantah mitos bangsa Arab yang ketika itu menganggap bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah akibat dari kematian dan kelahiran seseorang. Kalau di Indonesia, mitosnya apa kalau gerhana matahari? Yang bisa jawab saya kasih pulsa. Kalau ada gerhana matahari, mitosnya apa? Nah, nggak ada ya, nggak ada yang tahu. Jadi kalau di Indonesia, mitosnya gerhana matahari itu matahari mau dimakan buto hijau, mau dimakan hulek ya. Kalau di film-film sekarang buto hijau itu hulek ya. Atau apa gitu. Raksasa besar, raksasa yang sangat mengerikan yang akan memakan matahari. Maka pada hari itu masyarakat disuruh keluar rumah, ngambil kentongan, tahu kentongan, atau alat-alat yang bisa bunyi, maka keluar rumah dia melakukan bunyiin itu, tong 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 tong, supaya raksasa tadi nggak jadi makan matahari. Ini adalah mitos. Percaya sama yang begitu, maka bisa jatuh kepada kesyirikan. Nah di Indonesia kalau ada pelangi, mitosnya apa? Di Indonesia kalau ada pelangi habis hujan, mitosnya apa? LGBT? Di ujung pelangi. Bukan. Apa? Ya memang LGBT lambang pelangi, betul. Nah jadi di Indonesia itu ada kalau habis hujan itu suka ada pelangi. Di Indonesia nggak aneh-aneh juga mengartikannya. Itu ada bidadari lagi turun ke bumi lagi mandi. Mau mandi di mana ya bidadari turun ke bumi? Orang kali di Indonesia ini hitam-hitam, udah ketak semua, butek ya kan? Ngapain bidadari turun mandi pula dia di sini? Jelas-jelas di surga airnya bening-bening kan?
Jadi itu mitos, cerita-cerita yang begitu mitos. Kita tidak boleh mempercayainya dengan iman. Guyonan aja, mana ada mata bidadari turun ke bumi mandi pula. Nah, gitu. Nah, jadi begitu ya. Penjelasan tentang Muharram adalah bulan yang sakral atau bulan yang mistis, apa namanya, mitos atau nyata. Lalu bagaimana sikap kita? Apa saja sih amalan-amalan sunnah kita ketika bulan Muharram? Ada saya definisikan dua saja. Amalan yang paling diutamakan di bulan Muharram, Rasulullah pernah mengatakan adalah berpuasalah. Rasulullah pernah mengatakan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ada puasa Tasu'ah, puasa tanggal 9 Muharram. Ada puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Dan puasa Yaumal Bid', yaitu 13, 14, 15 di bulan Muharram. Dan kemudian amalan lainnya adalah meningkatkan amal soleh. Sholat tahajudnya, sholat malamnya, ngajinya yang biasa sehari 2 lembar di bulan Muharram jadi 4 lembar. Kasih tahu ke orang tua kalian, ibu, mama, umi, di rumah, kalau di bulan-bulan biasa ngasih uang jajan 200.000, di bulan Muharram itu harus meningkatkan amal soleh. Jadi di bulan Muharram jajannya jadi 500.000. Ya, ya. Bilangin orang tuanya. Nah, itu memang disuruh meningkatkan amal soleh. Baik, mungkin itu saja Mbak Sheila. Mana ini? Ini moderatornya Mbak Sheila yang datanya jawab atau dikembalikan ke moderator. Mbak. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya Ustadz. Nah, jadi udah kejawab ya. Bulan Muharram itu mitos atau fakta? Jawabannya yaitu mitos. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, pada teman-teman yang mungkin masih bingung atau ada yang ditanyakan pada Ustadz, dipersilakan. Bisa raise hand, juga on mic. Kepada teman-teman dipersilakan. Yuk, teman-teman dipersilakan untuk yang masih bingung atau masih ada yang ditanyakan. Bisa langsung tanya kepada Ustadz. Mungkin sudah paham semua ini, sudah mengerti. Langsung to the point ya. Langsung to the point, Itu sudah sudah paham jelas langsung. materi tadi, yaitu bulan Muharram ini mitos atau fakta. Di mana bulan Muharram ini merupakan bulan yang spesial atau bulan yang mulia. Artinya secara agama Muharram itu merupakan bulan mulia. Nah, kenapa mulia? Karena dalam bulan Muharram ini ada banyak kandungan atau banyak kisah-kisah yang ada banyak kisah nabi-nabi di dalamnya. Mungkin teman-teman, bagaimana? Apakah masih ada yang ditanyakan? Izin masuk, ada bertanya. Ya, dipersilahkan. Ya, silakan.
Itu moderator ada yang nggak bisa menghidupkan mic. Yang nggak bisa menghidupkan mic bisa lewat chat ya. Atau gimana? Ya, Miko mungkin bisa disampaikan lewat chat, bisa diketik di lewat chat ya pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Niko. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kan di Indonesia banyak mitos nih Ustadz. Nah, kata Ustadz tadi kita nggak boleh meyakini dengan iman. Perbedaannya, kita hanya sekedar tahu dan meyakini dengan iman. Bagaimana ya Ustadz? Takutnya kita sebagai manusia ternyata banyak meyakini mitos dengan iman. Dipersilahkan kepada Ustadz untuk menjawab. Ya. Baik, memang betul di Indonesia ini banyak sekali mitos-mitos yang artinya mitos itu tadi sudah saya jelaskan bahwa mitos itu berhubungan atau banyak hubungannya dengan hal-hal yang dianggap gaib atau dianggap pusaka. Ternyata mitos itu awalnya dari bahasa Yunani ya, bahasa Yunani yang artinya yang berasal dari kata mite gitu ya, mito. Kayak mitos bangsa Yunani pun banyak. Misalkan Robin Hood itu di Inggris itu sebenarnya mitos. Pahlawan hero itu mitos. Jadi mitos ini awalnya bukan dari Indonesia saja, di negara-negara Eropa Barat pun banyak mitos. Nah, untuk di Indonesia, kita fokus ke Indonesia, banyak sekali mitos-mitos nih kayak tadi misalkan pelangi dianggap selendangnya bidadari. Terus kemudian gerhana bulan dianggap bulannya mau dimakan oleh Nyi Roro Kidul, mitos mitos Gunung Tangkuban Perahu, mitos-mitos lain. Dan itu cukup kita jadikan sebagai khazanah tradisi Jawa saja gitu. Khazanah bahwa yang namanya mitos itu ada sebabnya. Sebenarnya tujuan mitos itu sebenarnya ada nilai pendidikannya. Seperti mitos Gunung Tangkuban Perahu. Sebenarnya ada nilai pendidikan yang ingin disampaikan oleh orang terdahulu yang dimana cara menyampaikannya dikait-kaitkan dengan sesuatu yang gaib gitu. Nah, dan memang ketika itu cara pikir mereka baru seperti itu. Apa pendidikan, nilai pendidikannya? Bicara Gunung Tangkuban Perahu itu kan ada seorang anak yang ingin menikahi ibunya, kan betul? Siapa namanya anaknya itu? Sangkuriang ya. Sangkuriang ingin menikahi ibunya. Dalam hukum Islam kan tidak boleh. Nah, akhirnya disuruhlah membuat semacam bendungan sampai
Jangan sampai ketabrak oleh waktu pagi, tapi ternyata ketabrak. Akhirnya ditendanglah itu bendungan sampai terbaliklah gunung tersebut menjadi tangkuban perahu. Nah, kan gitu mitosnya. Inti nilai pendidikannya adalah tidak boleh menikahi ibu kandung sendiri. Atau kisah mitosnya sejarah apa namanya Malin Kundang itu juga kan mitos. Nilai pendidikannya adalah seorang anak tidak boleh durhaka kepada ibunya. Akhirnya nanti bisa dikutuk jadi batu. Sebenarnya itu kan cerita rakyat, tapi ada nilai pendidikannya. Nah, kita mempercayainya bukan kita tidak jangan sampai ke ranah percaya sebenarnya, tapi sekedar ilmu pengetahuan bahwa ini adalah metode pendidikan orang dahulu kepada generasi dalam menyampaikan sebuah nilai-nilai sebuah nilai-nilai pendidikan. Kalau sekarang orang ngomong nggak boleh orang tua nggak boleh sama orang tua kan ya tanpa ada embel-embel gaibnya gitu. Cukup bilang nak nggak boleh apa kaki ibumu kan begitu. Tapi kalau orang dulu belum sampai ilmu itu sehingga harus menyampaikan pendidikan itu dengan nilai-nilai mistis. Nah, ketika dibawa sekarang menjadilah sebuah mitos. Nah, jadi pertanyaannya ya, bagaimana cara membedakannya? Membedakan keilmuan, pengetahuan bahwa itu dan kita tidak boleh meyakininya itu suatu kebenaran. Itu poinnya, ya. Nah, begitu ya, Mas Miko. Mas Miko ya? Ya, Mas Miko. Silakan kembali ke Pak Sela. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Apa saya baca saja soalnya ya. Yang kedua dari Mbak Eca Putri. Waalaikumsalam Ustadz. Nah, ya. Ya, Pak Sela. Mohon maaf Ustadz, tadi Lanjut macet-macet, putus-putus. aja. Lanjutkan. Bagaimana kita menghadapi saling atau saling mengingatkan bahwa hal tersebut tidak baik kepada teman kita yang masih mempercayai mitos yang ada di bulan Muharram. Ini kayaknya tanya dengan Sandi, bagaimana cara kita menyampaikan ke teman ya, orang di sekitar kita bahwa itu adalah tradisi mitos. Baik, yang pertama kita harus ya itu.
Mohon maaf Putus Ustadz, ya. tadi Ustadz suaranya putus-putus Ustadz. Nah, sekarang sudah jelas? Sudah Ustadz. Nah, oke, dilanjutkan. Baik, ini ada Lanjutkan, Mbak. pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mungkin agak sedikit melenceng sedikit dari judul. Bagaimana caranya merubah mindset atau pola pikir seseorang tentang bulan Muharram itu bulan mistis adalah mitos, sedangkan di lingkungan sekitar tetap melakukan tradisi-tradisinya. Karena rata-rata kalau kita kasih pemahaman mereka lebih memilih meneruskan tradisi leluhurnya. Silahkan Ustadz. Ya, baik. Untuk memahamkan kepada saudara kita, tentu kita selaku akademisi ya, mbak-mbak, mahasiswa-mahasiswi ini kan selaku mahasiswa, mahasiswi, orang akademik, tentu menyampaikannya dengan keilmuan, sampaikan secara ilmu, secara historisnya, sampaikan dulu saja secara historis bahwa ini kejadiannya dulu begini gitu. Dan untuk saat ini tradisi-tradisi ini sudah tidak relevan karena Islam tidak lagi melihat tidak berpegangan, Islam itu tidak berpegang kepada ajaran leluhur kita gitu. Di mana leluhur kita itu dulunya apalagi Hindu dan Buddha. Bahwa kita umat Islam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis dan sunnah. Nah, itu tugas kita hanya menyampaikan, saudari, bahwa tugas kita hanya berdakwah. Seperti halnya Rasulullah, tugasnya hanya berdakwah. Adapun mau menerima atau tidaknya, mau melanjutkan kemungkarannya itu, ya kita doakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan dia hidayah. Karena memang secara keilmuan sudah kita sampaikan. Secara logikal juga sudah kita sampaikan. Karena itu tadi, karena merasa ini ajaran nenek leluhur yang sudah turunkan dari generasi ke generasi, sulit sekali bagi dia untuk meninggalkan, ya sudah, kita mau gimana lagi. Tapi yang jelas intinya tetaplah menjalin hubungan silaturahmi. Jangan gara-gara saudara kita, teman kita melakukan tradisi-tradisi itu, kemudian kita kecilkan, kita tinggal mau berteman lagi dengan dia. Nah, itu tidak diperkenankan gitu. Kita hanya sebagai tugas untuk menyampaikan, adapun mereka mau menerima atau tidak, kita doakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas tetap keep silaturahmi, tetap jalani hubungan baik antara sesama manusia. Baik, itu masalah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya. Saya lagi. Nah, apakah teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Dipersilahkan. Jadi mungkin teman-teman sudah jelas ya atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban dari Ustadz. Nah, bagi yang bertanya, ini nanti akan mendapatkan door prize dari panitia. Terima kasih buat yang bertanya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban dari Ustadz. Demikian ini ada sertifikat untuk Ustadz Nurkholid
sebagai pemateri dalam acara kajian Muharram dengan tema Muharram Bulan Keramat, Mitos atau Fakta. Baik. Terima kasih. Nah, alhamdulillah ya teman-teman kajian Muharram pada hari ini. Alhamdulillah rangkaian kajian pada hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mengakhiri acara hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya Selok selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta karam, kajian Muharram, dan mohon maaf jika selama acara berlangsung terdapat kesalahan dan kekeliruan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Sela yang telah memandu acara inti pada kajian kita siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Irfan dan Yus. Kepada Saudara Irfan, disilahkan. Mohon maaf, mungkin untuk Saudara Irfan berhalangan hadir. Apakah Ustadz Nurholis berkenan untuk memandu doa untuk bisa menutup acara pada hari ini? Baik, kita akhiri acara kita, acara dari kajian Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfirna 'anil nas, Allahumma asirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Terima kasih Ustadz. Ya. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Yasmin Hafifah Rahmah, mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan para hadirin kajian Muharram yang telah hadir dan mengikuti hingga akhir acara. Saya mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kendala baik dari kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.